Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prilia Fitania Astuti dengan NPM 22120414 dari kelas A1. Di sini akan mempresentasikan mengenai tugas Menpro Praktikum 9 terkait rencana anggaran biaya proyek sistem layanan telemedicine. Di sini saya telah membuat RAB untuk proyek sistem layanan telemedicine yang mencakup biaya perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, dan biaya operasional lainnya selama 3 bulan. Di sini ada kategori, rincian, jumlah, biaya per unit, dan total dalam rupiah. Yang pertama, perangkat keras. Untuk rinciannya yaitu laptop untuk pengembangan. Di sini saya memilih laptop karena laptop merupakan salah satu perangkat keras yang sangat penting dalam pengembangan proyek, terutama dalam bidang teknologi dan bisnis digital. Laptop menyediakan platform untuk pengembangan perangkat lunak dengan berbagai tools. Di sini saya menggunakan 2 unit. Untuk biaya per unitnya yaitu 10 juta, maka untuk total 2 unitnya yaitu 20 juta rupiah. Selanjutnya di sini saya menggunakan perangkat keras yaitu server untuk hosting. Server ini sebagai pengembangan proyek untuk hosting platform yang dapat mengembangkan, menguji, dan menghosting aplikasi atau situs web. Di sini saya menggunakan 1 unit. Untuk biaya total 1 unitnya yaitu 15 juta rupiah. Selanjutnya kategori perangkat lunak yaitu lisensi software manajemen proyek. Pada proyek ini lisensi software manajemen merujuk pada hak hukum yang mengatur bagaimana software tersebut dapat digunakan dan didistribusikan. Di sini saya menggunakan 5 user, di mana per usernya yaitu 200.000, maka total 5 usernya yaitu 1 juta rupiah. Selanjutnya kategori perangkat lunak, domain dan hosting. Domain dan hosting ini merupakan 2 komponen penting dalam membuat sebuah website atau aplikasi, di mana domain merupakan alamat unik yang digunakan untuk mengakses sebuah website di internet yang berfungsi sebagai pengganti alamat IP. Sedangkan hosting merupakan tempat untuk menyimpan semua file, data, dan konten dari sebuah website yang nanti akan disimpan di sebuah server. Di sini saya menggunakan 1 paket, di mana totalnya 1 paket itu yaitu 3 juta rupiah. Selanjutnya untuk kategori sumber daya manusia terkait project manager atau PM. PM ini merupakan seorang yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh aspek dari suatu proyek untuk memastikan proyek tersebut selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan mencapai kualitas yang diharapkan. Di sini selama 3 bulan saya menggunakan 1 orang, di mana per bulannya yaitu 10 juta, dan untuk total 3 bulannya yaitu 30 juta rupiah. Selanjutnya kategori sumber daya manusia terkait sistem analisis, di mana sistem analisis ini merupakan seorang yang memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi masalah, mengevaluasi kebutuhan pengguna, dan merancang solusi teknologi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Di sini saya selama 3 bulan menggunakan 1 orang, di mana per bulannya yaitu 8 juta, maka total untuk 3 bulannya yaitu 24 juta rupiah. Selanjutnya sumber daya manusia terkait UX designer.
yaitu seorang yang memastikan bahwa produk tersebut mudah digunakan, efisien, menyenangkan, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Di sini selama 2 bulan saya menggunakan 1 orang, di mana per bulannya yaitu 8 juta rupiah, dan untuk total 2 bulannya yaitu 16 juta rupiah. Selanjutnya, sumber daya manusia terkait developer backend, di mana developer tersebut merupakan seorang yang bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan, dan mengelola API, database, serta logika server yang dapat memungkinkan aplikasi berjalan dengan lancar. Di sini selama 3 bulan saya menggunakan 1 orang, di mana per bulannya yaitu 12 juta, maka total untuk 3 bulannya yaitu 36 juta rupiah. Selanjutnya, kategori sumber daya manusia terkait developer frontend, yaitu seorang yang bertanggung jawab untuk merancang dan mengembangkan bagian tampilan atau antarmuka pengguna dari sebuah aplikasi. Di sini selama 3 bulan saya menggunakan 1 orang, di mana per bulannya yaitu 10 juta, maka total untuk 3 bulannya yaitu 30 juta rupiah. Selanjutnya, sumber daya manusia terkait tester. Tester merupakan seorang yang bertugas untuk menguji dan memastikan kualitas produk perangkat lunak atau software agar dapat berfungsi sesuai dengan yang diinginkan dan bebas dari kesalahan atau bug. Di sini saya selama 1 bulan menggunakan 1 orang, di mana totalnya selama 1 bulan yaitu 8 juta rupiah. Selanjutnya, terkait kategori operasional proyek, yaitu rapat organisasi dan komunikasi. Rapat koordinasi dan komunikasi ini dilaksanakan untuk memastikan pemahaman yang jelas antar semua pihak yang terlibat dalam suatu proyek ini. Di sini saya melakukan selama 10 sesi, di mana satu sesinya yaitu 200.000, maka untuk jumlah 10 sesinya yaitu 2 juta rupiah. Selanjutnya, kategori operasional proyek terkait dokumentasi dan percetakan laporan. Dokumentasi dan laporan ini digunakan untuk merekam informasi, menyampaikan hasil, dan menyediakan bukti. Di sini saya memakai 1 paket, di mana total 1 paketnya yaitu 500.000 rupiah. Selanjutnya, kategori pengujian dan UAT atau User Acceptance Testing. User Acceptance Testing ini merupakan tahap terakhir dalam proses pengujian perangkat lunak, di mana nanti pengguna akhir menguji aplikasi atau sistem untuk memastikan bahwa perangkat lunak tersebut memenuhi kebutuhan dan sesuai harapan. Di sini saya memakai 1 sesi, di mana total 1 sesinya itu 3 juta rupiah. Selanjutnya, kategori pengujian dan UAT terkait bug fixing dan revisi sistem. Untuk bug fixing dan revisi sistem ini merupakan 2 kegiatan penting dalam pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan performa suatu aplikasi atau sistem. Di sini saya memakai 1 paket, di mana total 1 paketnya yaitu 2 juta rupiah. Yang terakhir terkait cadangan resiko, di mana untuk rinciannya yaitu dana cadangan sebesar 10% dari total biaya. Untuk totalnya yaitu 19.850.000 rupiah. Dana cadangan ini merupakan dana yang disiapkan untuk mengatasi situasi yang tak terduga atau kebutuhan tambahan yang mungkin akan muncul selama pengembangan sistem berjalan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.